Nah, ini sedikit mengenai pengetahuan alat-alat laboratorium. Pedestal, kayu. Saya pernah waktu ke Papua Barat itu ya, sampai ke lab. Kayunya itu berat isi kayu atau unit weightnya kayu harus 0,7 sampai 0,67 sampai 0,77 kalau saya sudah tahu. Ini kayu apa yang bisa? Memang kalau di Amerika itu kayu pinus. Kalau kita kan nggak ada. Produk lokal kita apa? Saya dari pengalaman saya sudah nguji dulu juga untuk tahun berapa ya? Tahun 90-an untuk penelitiannya mahasiswa saya untuk tesis. Itu yang bisa dipakai itu kayu jati dan kayu mahoni kalau di Jawa. Kayak meranti apa waktu itu kita nggak peroleh barangnya. Karena kayunya kan bukan kecil-kecil, harus utuh. Itu kayu jati atau kayu mahoni bisa, dengan catatan kayunya kering oven atau kering di angin-angin. Bukan kayu yang baru ditebang, karena masih basah. Nah, terus yang produk lokal kita, seringkali segala kayu masuk. Saya pernah ketemu kayunya keras banget. Density-nya 0,9, kayunya kayu mungkin bengkirai kali. Keras. Ada lagi yang kayu randu, ketemunya di bawah 0,6, 0,5 sekian. Nah, apa dampaknya kayu-kayu ini? Kalau kayunya keras, lentingannya tinggi, density-nya tinggi. Kalau kayunya lunak, density-nya rendah. Bikin kayu aja material yang sama, hasilnya beda. Makanya sebelum periksa lab, kalibrasi, proving ring apa, ini saya kalibrasi. Nah ini cerita ya, saya keliling Indonesia, pernah sekali saya lupa ya di lab mana, ininya dibikin dari mana Bapak Ibu? Dicor dari beton Pak, 20, 45 itu dicor dari beton, saya sampai geleng-geleng kepala, ide dari mana? Mungkin saya tahu dalam benaknya, main nggak rusak-rusak gitu loh. Dari beton, nggak boleh, karena beton itu nggak seperti itu. Harus hammer. Oke. Nah, ini saya sering dapeti hammernya, tinggi jatuhnya biasanya cocok. Yang nggak cocok beratnya. Saya periksa, maaf ya, produk lokal rata-rata lebih berat dari yang seharusnya. Pernah sekali lebih ringan. Kalau lebih berat gampang, bawa ke bengkel bubut, suruh ngecilin, terus kita timbang lagi. Caranya gitu. Pernah sekali yang kurang beratnya, terus saya minta bengkelnya, tolong bikinkan ring, setelah cocok beratnya, tolong dimatiin, bilas mati. Ya. Nah, terus ini juga nggak kalah pentingnya. Jadi mesin Marshall itu kita jalankan, biasanya saya kasih tali rafia atau benang di atasnya ya. 5 cm per menit. Biasanya saya pakai jam ini 30 detik aja. 30 detik, 2,5 cm, oke. Kalau bedanya terlalu jauh, Pak, ini pasti pernah terbakar ya motornya. Iya. Terus Bapak bawa ke tukang dinamo. Iya. Kenapa? Itu bermasalah. Maaf ya, tukang dinamo itu, dia akan bongkar lilitannya, tidak bisa dikembalikan seperti ori. Ori itu gulungan mesin. Taruhlah orinya 15 lilitan. Tukang dinamo itu paling 13 lilitan udah stop. Manual soalnya. Nggak bisa pakai. Akhirnya apa? RPM-nya nggak tercapai putarannya. Kita nggak cocok. Nah, itu kasus itu. Kenapa ini harus diukur? Karena kalau speed-nya lebih lambat, Pak, silakan aja diteliti ya. Saya sudah teliti. Angkanya beda. Kalau angka speed-nya lebih rendah, angkanya lebih gede yang diperoleh nanti. Dan sebaliknya. Maka ini harus standar. Ini standar. Baru hasil itu bisa dibandingkan. Kalau enggak, semua data adalah sampah. Ya, silakan Pak. Baterai sudah ditambah. Terima kasih Pak. Saya ingin kembali dulu ke permukaan aspal yang keriting. Ya. Itu sebenarnya tidak akan keriting kalau pelaksanaan di lapangan memang sesuai standar ya. Mengapa dia keriting? Ada beberapa, menurut penelitian saya dulu,
itu selang aspal waktu AMP-nya berhenti itu tidak dicuci sehingga terjadi vakum di dalam itu. Nah, pada saat dia mau pakai dia tidak cuci juga, langsung semprot. Di situ kelebihan aspalnya walaupun dia nimbang. Yang pertama, yang kedua di lapangan itu ada pekerja kita yang tidak mengerti, pekerja loh Pak, bukan insinyernya. Dia pakai sehingga material yang setengah senti maupun 1 senti itu keluar. Sehingga tinggal pasir saja dengan aspal pada permukaan yang tebalnya kurang lebih 2-3 mili. Itulah yang menyebabkan keriting. Dan keriting itu dipantau secara berkala. Harusnya umur 2 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, dan seterusnya. Terjadinya di situ. Nah, yang kedua, masalah pengambilan sampel marsal. Kalau dia 2 jalur, 5 kiri, 5 kanan, panjangnya 200, itu 5 kali 200, 1.000. Akar dari 1.000 dibagi 3. Itulah sampel, 3 biji. 1 di samping, kiri, 1 tengah, 1 as. Tengah, 1 ujung kanan. Berapa dari pinggir? 1/5 dari lebar itu. Itulah 1 meter. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya nangkep yang Bapak maksud, itu pertama yang nggak dicuci itu ada tetesan. Yang kedua, ada tabur, tracking, itu akumulasi butiran halus di situ. Ya, itu memang. Tapi yang keriting yang saya maksud itu adalah keriting kondisi normal karena masalah pemadatan. Itu tadi ya yang di awal-awal itu. Nah, masalah sampling mungkin memang tidak dijelaskan spek ya Mbak ya. Itu yang dijelaskan cuma umum akar pangkat 3 tadi itu aja. Itu kami dapat waktu kami teknisi di Puslitbang Jalan. Ya. Masih zaman dulu ya, Ya. Pak ya. Masih Pak Ruslan. Ya. Itulah kami diberikan. Sampai sekarang kami terapkan itu. Ya. Terus untuk tebal timbunan yang tingginya sampai 7 meter, itu di bawah layar pertama tidak perlu sampai 100 atau 98. Cukup karena ada di dalam spek diatur itu cukup 90. Nanti 30 cm dari permukaan atas itu yang betul. Sudah ada speknya seperti itu Pak? Ya ada. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Nah ini, nggak boleh pakai yang manual, harus pakai yang ada rantainya. Pakai yang mechanical hammer. Ya. Terus next, bicara ayakan. Ya. Setiap ayakan punya diameter kawatnya sendiri. Makin besar ayakannya, makin besar kawatnya. Nomor 4 artinya tiap in ada 4 lubang. Tiap in ada 4 lubang. Contoh. Kalau nomor 4 tertulis 4,75. Sehingga diameter kawat 1 in kurangin ini kali 4. Keluarnya 1,6. Nah, menurut S2 ya sudah dekat ya. Kita coba lihat. Ini produk, saya nggak anti produk dalam negeri ya. Ini yang made in dalam negeri. Dulu kawatnya import, dipotong di sini tinggal disolder. Ini yang kawatnya made in sendiri. Kawatnya harusnya segini, dikasih yang begini. Akhirnya apa? Dipakai kletot-kletot. Size-nya pun lubangnya kira-kira bukan 4,75, mendekati 6 mili. Karena kawatnya kecil. Terus, ini walaupun sudah bekas, dia masih tegar. Karena sesuai dengan peruntukannya. Dalam negeri kita banyak yang seperti itu. Nomor 8 juga, ya, nggak tahu yang sekarang. Saya sampai ini sampai sudah masuk ke lab-labnya dinas ya. Saya kalau ketemu saya ingatkan, Pak ini nggak bisa dipakai Pak, langsung disilang, dibuang. Jadi kalau beli 1 set datang periksa, ininya memenuhi nggak? Kalau nggak memenuhi jangan dibayar dulu. Mixing time. Bicara mixing time, berapa mixing time? Biasanya, Pak, 1 menit Pak. Itu nggak pakai trial, langsung 1 menit. Sehingga 1 jam cuma ada 60 batch. Padahal bisa diperiksa. Periksanya gimana? Di trial dulu ya. Kalau 35 detik berapa? 45 detik berapa? Periksanya gimana? Material yang keluar diayak sama 3/8. Yang tertahan diambil.
Terus pakai japit, dilihat visual. Kalau ada satu bintik aja yang nggak terkuting, terdetek sebagai uncoating. Di sini uncoating bukan berarti kotor. Masalah ini waktu. Nah, terus tinggal berapa? Nah, nanti berapa itu ditimbang beratnya. Yang uncoating berapa? Nah, spek menyatakan coating harus minimum 95%. Pertanyaannya, kapan dia mencapai 100%? Di literatur menyebutkan mencapai waktu keluar dari AMP coating harus 95%. Waktu transport, ini kan ditutup terpal dipanasin ya, dibawa sampai ke lapangan. Sanalah mencapai 100%. Kena panas terus ya, lumer. Itu, seperti itu. Ya, terus kalau continuous plan maksimum 60 detik. Kenapa? Masalahnya nggak boleh lebih dari 60 detik. Takutnya apa? Oksidasi. Makin lama diputar, itu kan coatingnya tipis, kena udara, oksidasi. Batching plan, dry mix, agregat sama filter edit, terus wet mix sama aspalnya. Kalau AC, kira-kira dry mix-nya 10 detik, wet mix-nya 45 kira-kira. SMA, dry mix-nya itu sudah sampai sama serat selulusanya. Ya. Selanjutnya baru aspalnya. Nah, asbuton, Pak, maaf, ini hilangin. Baru atas. Asbuton tinggal pakai yang 520 atau yang 50-30, beda. Kalau yang 5 garis miring 20, agregat 10 detik, aspalnya baru asbuton yang terakhir. Kalau yang 50-30, agregat asbuton 20 detik, baru aspalnya. Jangan terbalik ini. Ya, jangan terbalik. Dam truk, bak harus bebas dari bahan yang sisa sebelumnya. Bak dilumasi harus agar tidak ada sisa minyak dan lekukan. Ya, ini hati-hati, lumasinya harus pakai deterjen, nggak boleh pakai minyak. Ya. Ban dam truk tidak boleh kotor berlembung. Terpal harus menutup sampai keluar bak dan diikat rapi. Dan terpal itu persyaratan di spek, tidak boleh. Pak, jaraknya dekat, nggak usah pakai terpal, nggak boleh. Karena kalau nggak ditutup terpal, lewat kena angin itu oksidasi terjadi. Mempercepat oksidasi. Jadi harus ditutup. Sekalipun jaraknya dekat. Nah, ini harus bersih, tutup terpal. Ya. Penghamparan terkait nantinya kan pada saat pemadatan, pada saat penghamparan terkait dengan segera masuknya alat pemadat. Artinya dengan alat pemadat yang hanya satu set, itu di situ terjadi juga keterlambatan pemadatan, hingga suhu menunggu lama. Sementara hamparan kan sudah panjang. Nah, itu hubungannya juga dengan dokumen lelang yang saya sampaikan kemarin itu. Artinya di dalam dokumen lelang malah dibatasi yang dievaluasi. Padahal kebutuhan kita terkait dengan pengaspalan khususnya asbuton butir itu membutuhkan alat kalau bila perlu itu 2 set, bukan hanya 1 set. Ya. Itu. Terima kasih. Itu maaf ya, regulasinya cuma ngikutin kuantitatif, nggak ngikutin teknisnya, Pak. Itu repotnya. Jadi semua dibanderol pakai size duitnya. Itu saya nggak bisa komen itu. Ya. Kalau di spek malah dam truknya harus cukup. Ekstrimnya kalau dam truknya cuma 4 nggak usah produksi. Karena apa? Pasokan dari truk harus cukup untuk memberikan penghamparan yang kontinus tanpa putus. Ya, seperti itu. Mas ya. Penghamparan ini tadi. Yang Bapak tanyakan mungkin ini, Pak. Acuan di spek sudah minta profil besi siku karena sekarang kasau sudah mahal.
kayu sudah mahal. -5. Jadi kalau hamparannya 4, asaunya 3, risikonya 3,5 cm. Ya. Kuncinya di sini. Jadi Pak Haryono, maaf, kalau kasusnya pakai besi siku, Pak, kasus ini nggak masalah, Pak. Ya. Cuma satu hari, sore-sore, udah malam ya, jam 7, Pak Taufik Wijoyono waktu itu beliau masih urgent, telepon saya. Pak Irawan ini kan yang bikin spek. Ya, enaknya apa, Pak? Itu hamparan ini kan bentuknya trapesium. Segitiganya ini dibayar nggak? Ada yang dibayar, ada yang tidak ini di tempat saya. Beliau ini, Pak, kuncinya gini. Kalau kontraktor selalu klaimnya apa? As mentioned in the drawing. Drawingnya kan trapesium, dia pasti nagihnya trapesium. Tapi kalau sudah gitu, saya akan debat segitiganya ini, ya, segitiganya ini, saya periksa di sini. Nah, kembali. Sebenarnya, kalau dulu desain 7, dia pasti gambarnya 7,1 atau berapa. Sehingga yang dari gambar trapesium itu adalah betul-betul. Karena ada lebih pasti padat. Seringkali gambarnya ngepres, Pak. Dan ngepres itu akhirnya kebijakannya kita, ketiganya nggak kita hitung. Akhirnya apa? Kan lapis demi lapis. Karena nggak dihitung, jika akhirnya ini Pak, ngetrapnya. Ya, seperti itu. Itu kebijakan. Ya. Kalau sudah pakai besi siku, terus beliau tanya, Pak, itu kan harusnya pakai besi siku. Loh, emangnya gimana? Spek sudah minta, Pak. Kalau di lapangan enggak, saya nggak tahu. Wah, berarti ini kemunduran ya. Zaman saya itu harus ada pakai kasau. Beliau ngomong gitu. Ya, dulu kan pakai kasau, mungkin kayu murah ya. Di spek ini saya sudah pakai besi siku. Karena pengalaman di tol gitu ya. Saya minta dia 300 meter, begitu selesai copot, pakunya pindah ke depan. Jadi ngomong selesai pindah maju terus. 300 meter kira-kira gitu. Jadi ini standar ini sebenarnya. Memang yang kesulitannya adalah overlay. Nah, cuma kita harus coba ini. Besi sikunya mungkin bisa ditaruh paling tepi. Mungkin untuk aspal KRSB besi sikunya harus dipaku ke shoulder. Dipaku ke shoulder, Pak. Kan dipaku itu, Pak. Sehingga apa? Aspalnya ada hampar semua. Dipaku ke shoulder. Ya, kira-kira gitu Pak pendekatannya. Kenapa? Nah, jadi gini Pak, sebenarnya tinggal gini. Kan saya tahu maksudnya kan legok. Kita masih survei legoknya berapa. Kita menyediakan besi siku yang sesuai tingginya. Saya kasih main ini apa? Jangan gambar 4, besi sikunya 4, nanti banyak gantung di situ poinnya. Tinggal sesuaikan, kalau itu turun tinggal besi sikunya harus berapa. Poinnya jangan sampai itu besi sikunya ngangkat banyak pemadat. Kan gantung berarti nggak bisa padat, harus turun dikit, setengah senti. Itu poinnya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Tire loader, pastinya sprinternya harus jalan. Kecuali deterjen yang lain nggak boleh dipakai. Nah ini yang penting. Play dan tekanan angin setiap roda harus sama. Play itu ini Pak, kampasnya ban, lapisan-lapisannya. Bannya truk itu ada 16 play, 18 play, dan sebagainya. Kalau ban radial nggak ada playnya ya, ban sedan radial nggak ada playnya. Tapi ban-ban yang kendaraan niaga itu ada apa? Nah, saya sering dapati begitu lihat ada yang 10 play, ada yang 12 play. Jangan ini ya, perbaiki dulu. Lihat depan, lihat belakang. Udah, kumpulin. Yang 10 ke sana semua, yang 12 itu semua. Jangan campur-campur. Memang seringkali, Pak, sama semua Pak, atau sama 10 play semua. Kadang-kadang mereka beli itu asal beli, play-nya nggak dilihat. Jadi yang play yang sama, kenapa? Kalau play-nya beda, itu kapasnya itu ya Pak ya, tekanannya sama, bidang kontaknya beda. Bidang kontaknya beda.
Ban roda tidak gopeng-gopeng. Artinya gini loh, kadang-kadang ban itu tidak gopeng-gopeng kan gimana bisa halus ya. Ada keset, itu harus. Saya tekankannya di sini. Sama ini nggak boleh kayak orang kencing gitu. Kalau besi roller saya cuma tulisannya satu. Permukaan besi harus rata. Makanya kalau saya untuk aspal, saya trik kalau saya kontraflow. Nggak boleh dipakai untuk yang lain-lain. Jangan sampai itu bocel. Karena itu selika. Gram itu selika. Jangan sampai bocel. Dipakai untuk yang batu atau apa. Kalau itu untuk hot jangan dipakai untuk yang lain. Khususnya gram. Ya, itu pesan saya. Ya, itu bukan dari saya aja. Pak Hendro Mulyono almarhum juga ngomong seperti itu. Ya.